Ya, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Haji di Ibrahim Haji Channel. Hari ini kita akan bahas soal usulan sistem proporsional tertutup di pemilu 2024. Ada wacana sebenarnya, bukan hanya usulan ya. Ini teman-teman kalau ingat, mungkin yang pernah hidup di era Orde Baru pasti merasakan pemilu saat itu adalah menggunakan proporsional tertutup, dan katanya itu sedang diwacanakan untuk dilakukan kembali. Kita lihat awalnya seperti apa ya. Ini ya, jadi beritanya, kalau teman-teman bisa lihat juga di layar, nanti ada beritanya. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asy'ari mengatakan terbuka kemungkinan masyarakat akan mencoblos partai, bukan calon anggota legislatif atau caleg pada pemilu 2024. Jadi kalau itu yang dicoblos partainya ya. Nah, oh ya, sebelum lanjut, ini kita di Gedung Juang 45. Saya habis survei untuk sebuah acara, survei lokasi tepatnya. Nah, Hasyim berkata sistem proporsional daftar calon terbuka yang berlaku saat ini sedang digugat di MK, Mahkamah Konstitusi. Ya. Adapun gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Pemilu itu ya, diajukan ke MK oleh 6 orang. 2 orang merupakan kader partai, mengaku kader partai, dan yang 4 non kader partai. Nah, 2 ini katanya satu dari PDIP dan satu dari Nasdem. Nah, lucunya nih teman-teman ya, Ketua DPP Nasdem seperti di berita berikut ini di tempo.co. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menegaskan bahwa tidak ada kadernya yang mengajukan JR itu. Hal ini untuk menanggapi adanya kabar bahwa seseorang bernama Yuwono Pintadi ikut melakukan uji materi Undang-Undang Pemilu ke MK. Nah, jadi ini sebenarnya jadi perdebatan sekarang di para pengamat politik maupun juga para peserta pemilu ya. Apa sih sebenarnya sistem proporsional tertutup itu? Nah, kita sambil jalan aja ya kali ya, karena tempatnya ini ada agak backlight gitu ya. Kita sambil jalan. Nah, itu ada patung-patung pahlawan. Oke, di sini aja teman-teman. Oke. Nah, jadi apa sih sistem proporsional tertutup itu? Sistem proporsional tertutup itu ya, pemilih di pemilu tidak langsung memilih calon anggota legislatif, melainkan partai politik peserta pemilu. Surat suara sistem pemilu proporsional tertutup hanya memuat logo partai politik tanpa rincian nama calon anggota legislatif. Sementara calon anggota legislatif ditentukan oleh partai. Oleh partai, nama-nama calon legislatif disusun berdasarkan nomor urut. Nantinya calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut tersebut ya teman-teman. Jadi jika partai mendapatkan 2 kursi, maka calon terpilih adalah nomor 1 dan 2. Nomor 4, 3, 4, 5, 6 nggak akan dapat kursi di daerah tersebut misalnya. Adapun sistem pemilu proporsional tertutup ini pernah diterapkan di pemilu Indonesia pada pemilu 1955, pemilu sepanjang Orde Baru, dan pemilu 1999. Kalau nggak salah 2004 juga masih tertutup deh. Besok kita akan konfirmasi ke Bu Kusnul Mariah ya. Nah, sistem dengan proporsional tertutup ini disetujui atau di PDIP ya, juga menilai penggunaan sistem proporsional tertutup ini lebih memungkinkan mendorong calon yang berasal dari kalangan akademisi, tokoh agama, serta punawirawan. Pencalonan bisa dilakukan berdasarkan kompetensi dan tidak hanya bersandar pada popularitas semata. Ini kita baca pernyataannya dari wartaekonomi.co.id. Pak Hasto, karena base-nya adalah kompetensi, jadi proporsional tertutup itu base-nya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan, sementara kalau terbuka adalah popularitas, kata Hasto lagi. Jadi ilustrasinya kayak gini teman-teman. Ini kan udah mau jelang pemilu 2024 ya. Semua partai-partai peserta pemilu udah mulai buka pendaftaran bacalek, bakal calon legislatif. Nah, bacalek itu tidak melulu harus dari kader partai itu sendiri, bisa saja selebritas, artis-artis, kemudian tokoh masyarakat yang bukan anggota partai itu, atau tokoh ulama, atau ya mungkin influencer di sosial media. Dia bisa, karena dia populer, dia bisa mendaftar menjadi bacalek salah satu partai politik. Nah, itulah yang dimaksud oleh Pak Hasto dari PDIP ini adalah jadi berdasarkan popularitasnya saja, bukan kompetensinya. Sedangkan kalau kompetensi itu bisa dibangun lewat pendidikan kader di partai tersebut. Gitu teman-teman. Nah, sejak 2008 kita baca terus beritanya ya, sistem pemilu yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka. Sistem tersebut diberlakukan sebagai bentuk ketaatan kepada
putusan MK tanggal 23 Desember 1978 yang menyatakan bahwa pasal 214 huruf A, B, C, D, dan E tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan begitu MK menyatakan bahwa sistem pemilu yang digunakan adalah sistem suara terbanyak. Jadi suara terbanyak untuk para caleg-caleg tersebut ya, gitu. Oke, nah ini di Warta Ekonomi ini teman-teman bisa lihat ya, itu PAN ya, ketua fraksi PAN DPR RI Saleh Partonan Daulay meminta Mahkamah Konstitusi berhati-hati dalam memutuskan perkara penggunaan sistem pemilu 2024. Oke, kita coba sekarang ke Rocky Gerung. Nah, Bang Rocky Gerung di bukamatanews.id, teman-teman bisa lihat. Ia menilai, jika Rocky Gerung menilai perubahan tersebut benar terjadi akan membawa Indonesia kembali ke Orde Baru. Wah, saat itu rakyat tidak diarahkan untuk memilih kandidat, tapi memilih parpolnya. Makanya itu sebabnya Golkar selalu menang, kata Rocky melalui kanal YouTube-nya Jumat 30 Desember 2022. Dalam sistem presidensial, lanjut Rocky, rakyat hendaknya memilih presiden dan lembaga yang mengawasi kinerja presiden. Itu sebabnya rakyat harus dilibatkan dalam memilih anggota parlemen. Jika partai memilih anggota parlemen, partai akan kok kali kong dengan mereka sehingga berpotensi memperlemah pengawasan terhadap presiden. Jadi gini, logikanya Bang Rocky itu kurang lebih seperti ini. Kan kalau dalam proporsional tertutup, yang memilih anggota legislatif mewakili partai tersebut adalah si partai politiknya, bukan masyarakat kan. Ya, misalnya tadi dapat 2 kursi di satu daerah, maka nomor 1 dan 2 yang akan masuk. Nah sekarang penentuan nomor 1 dan 2 ini itu seperti apa? Nah setiap partai kan beda-beda, setiap partai punya caranya masing-masing, punya syarat dan persyaratnya masing-masing. Dan bisa saja cara-cara itu adalah cara-cara yang nepotisme atau mungkin harus nyogok, misalnya seperti itu. Nah, ini kan yang dikhawatirkan juga sebenarnya. Kan saya percaya oligarki masih akan tetap ada meskipun melalui sistem proporsional tertutup gitu. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ada benernya juga, karena kemarin dalam diskusi bersama teman-teman aktivis 98 di Jalan Pusendok, emang terungkap juga soal ini, dan memang akhirnya penting juga untuk mengkader kader-kader, karena teman-teman pengkaderan sistem proporsional tertutup akhirnya mempersyaratkan pengkaderan kader partai politik yang benar-benar harus bagus ya. Hal ini misalnya sekarang kalau kita lihat kenapa Pak Hasto dari PDIP setuju dengan proporsional tertutup, karena kita lihat keseriusan PDIP dalam beberapa tahun ini membangun yang namanya sekolah partai PDIP itu loh, sekolah kader ya, partai ya kalau nggak salah. Jadi emang benar-benar membangun kapasitas dari kader-kadernya. Nah, untuk disalurkan ya kemana? Kalau kadernya udah dididik dengan bagus itu masa nggak disalurkan? Nah, makanya diperlukan disalurkan ke pemilu ini supaya jadi legislatif. Maka nggak salah kalau PDIP misalnya memilih sistem proporsional tertutup, karena dia udah nyiapin kader-kadernya untuk dideploy ke sana. Nah, sekarang teman-teman dari partai lain misalnya yang pengkaderannya misalnya tidak serumit atau tidak ya kita bilang aja ya sebagus PDIP, ya mungkin akan sulit ya. Atau kita udah jadi rahasia umum bahwa sistem pengkaderan di PKS juga, karena dia dimulai dari aktivis-aktivis Islam di kampus ya, aktivis dakwah kampus, pengkaderannya lewat sel, mereka ada liko, ada segala macam metode ya, dan itu membuat salah satu pengkaderan mereka adalah yang paling bagus. Nah, tapi di parlemen sampai sekarang yang mendukung sistem proporsional tertutup baru PDIP. Fraksi lain termasuk PKS yang sistem pengkaderannya sebenarnya bagus nggak mendukung, teman-teman. Ya, jadi teman-teman gitu tentang proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Kalau ditanya pendapat teman-teman, semoga bermanfaat gitu konten kita hari ini, dan tuliskan komentar kamu di bawah. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komentar. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.